bangunlah, bangkitlah, majulah erat bersatu, gereja sidang jemaat Pentakosta Indonesia. Shalom, saudara-saudara. Puji Tuhan, dalam kesempatan hari ini kita bisa berada bersama-sama dalam suasana ibadah, merayakan Paskah atau hari kebangkitan Yesus Kristus. Ya, dan ini memang setiap tahun pasti masing-masing orang percaya, masing-masing gereja mengadakan yang namanya perayaan Paskah. Ya. Dan tema yang diangkat pada kesempatan pertemuan ini adalah jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaanmu, sia-sia keyakinanmu, sia-sia imanmu. Saudara, dari yang semacam ini kita harus berpikir juga ya, kok bisa jadi sia-sia? Ini bagaimana membuat tema ini? Nah, ternyata tema itu memang diangkat dari firman Allah yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu, kepercayaan kamu, dan satu hal yang sangat tragis, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Saudara, kalau cuma sia-sia kepercayaan kita saja tidak masalah. Tetapi ternyata kelanjutan dari ayat itu dikatakan, dan kamu tetap hidup di dalam dosamu. Ya. Dan saudara tahu, ya kita semua paham kan, efek akibat dari dosa itu adalah kematian yang kekal. Ya, saudara, perlu kita pahami memang bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar mati. Dan itu dibuktikan oleh laskar dari Romawi waktu dia menghampiri salibnya Tuhan Yesus, yang semua mau diremukkan itu kakinya. Ternyata Tuhan Yesus sudah mati. Sehingga kemudian dibuktikan oleh laskar itu dengan taubat. Dan memang Tuhan Yesus memang benar-benar mati. Ya. Tetapi tidak hanya mati. Orang yang manusia biasa mati ya sudah, dikubur. Tetapi Yesus ternyata dia bangkit, bangun kembali dari kematian. Dan ini Alkitab sendiri yang menyaksikan. Ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kuburan untuk melihat Yesus yang sudah dikuburkan itu, tiba-tiba malaikat datang dan terjadilah gempa, para serdadu itu ketakutan sampai pingsan. Dan kemudian malaikat berkata, kamu mencari Yesus yang sudah mati? Gak ada. Dia sudah bangkit. Nah, ini pernyataan dari malaikat Tuhan sendiri. Dia sudah bangkit. Ayo sekarang kamu pergi kepada murid-muridnya, kasih tahu kepada mereka semua. Ya, jadi saudara, Yesus benar-benar mati, Yesus benar-benar bangkit. Hanya ulah dari para imam-imam kepala saja dan tua-tua orang Israel itu yang kemudian membuat sampai sekarang tidak percaya Tuhan Yesus bangkit. Karena waktu serdadu-serdadu itu, tentara itu datang kepada imam-imam kepala dan para tua-tua, menyatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Apa yang terjadi? Imam-imam kepala, diam. Dan kasih tahu kepada yang lain, kasih duit itu laskar-laskar, dibungkam mulutnya. Sehingga kemudian menjadi
ya, satu hal yang dipercaya sampai sekarang, Tuhan Yesus tidak bangkit. Ya, saudara, kebangkitan Kristus itu bukan sekedar historis, ya, perjalanan sejarah saja, ya, sehingga kemudian kita memperingatinya setiap tahun, di mana saja ada ibadah-ibadah peringatan. Tapi sebenarnya kebangkitan daripada Tuhan Yesus itu merupakan landasan, pondasi dari keyakinan kita. Lalu landasan atau dasar kehidupan orang Kristen itu, mereka adalah percaya bahwa Kristus, yang pertama, bahwa Kristus itu telah mati untuk menebus dosa. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, Alkitab mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, oleh keyakinan. Dan perhatikan, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari Allah. Jangan berpikir bahwa keselamatan itu dapat diusahakan lewat usaha manusia, dengan cara berbuat baik, dengan cara bersedekah. Tidak. Itu ternyata adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma, gratis. Ya. Tetapi modalnya hanya satu. Percaya. Percaya. Ya. Jadi dengan percaya kepada Yesus Kristus maka kita diselamatkan. Dan satu hal lagi yang paling menarik, justru status daripada setiap orang yang percaya itu menjadi berubah. Ya, dalam Galati pasal 3 ayatnya yang ke-26. Sebab kamu semua yang percaya ini adalah anak-anak Allah. Luar biasa. Bagaimana bisa menjadi anak-anak Allah? Karena iman di dalam Yesus Kristus. Ini saudara, perubahan yang terjadi bagi setiap orang yang percaya. Hidup yang tadinya dikatakan engkau tetap di dalam dosamu, tetapi sekarang sudah berubah, justru menjadi anak-anak Allah yang layak memanggil Allah itu sebagai Bapa. Haleluya. Ya, dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 di situ dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu siapa? Mereka yang percaya di dalam namanya. Wow. Jadi setelah kita tahu bahwa Tuhan Yesus memang benar-benar mati, ya, dan itu dibuktikan tadi dengan Maria Magdalena, ya, kemudian yang lain-lain juga membuktikan bahwa Yesus sudah mati. Tetapi saudaraku, lewat kematiannya tadi dikatakan bahwa kita tidak hanya beroleh selamat, tetapi juga status kita berubah menjadi anak-anak Allah. Tapi tunggu dulu. Benar enggak itu? Ya. Ternyata semuanya itu omong kosong, saudaraku. Sia-sia. Percuma. Kalau kita percaya seperti itu, ternyata omong kosong. Kenapa? Karena tadi dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17, dan jika Kristus itu yang sudah mati tidak dibangkitkan, nah ini baru kenyataannya. Maka dikatakan sia-sia kepercayaan kamu, dan kamu masih tetap hidup di dalam dosamu. Ya, itu tidak akan pernah terjadi kalau Yesus tidak bangkit. Jadi kalaupun kita yakin kita beroleh keselamatan, kita menjadi anak-anak Allah, itu semua tidak akan pernah terjadi kalau Yesus tidak bangkit. Ya, jadi sia-sia kepercayaan kita, sia-sia ibadah kita, sia-sia pelayanan kita. Ya, saudara, karena ujungnya juga nanti ya berakhir
Karena upah dosa itu adalah maut. Mati kekal. Mati yang mengerikan. Nah, sebab itu Paulus menyadari, walaupun dia seorang Farisi sebenarnya, seorang ahli agama, tetapi ketika dia sadar akan hidupnya, sampai dia berteriak, ya, di dalam Roma pasal 7 ayat 24 itu dikatakan, aku manusia celaka. Siapa yang akan membebaskan aku, melepaskan aku dari tubuh maut ini? Aku manusia celaka. Dia sadar keberadaannya. Dikatakan sebagai manusia yang celaka. Tapi kemudian tidak berhenti sampai di situ, saudaraku. Di dalam ayat yang ke-25, dia melanjutkan, tapi syukur kepada Allah. Kenapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berubah. Ekspresi wajahnya, suaranya berubah. Karena dia sadar sekarang bahwa semuanya dirubah oleh Tuhan Yesus. Paulus bersyukur, syukur kepada Allah. Kenapa? Karena ternyata Yesus itu tidak berhenti sampai pada kematiannya saja, tetapi berlanjut bangkit dari kematian. Haleluya. Saudara, perlu dipahami bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu merupakan transformasi, ya, perubahan total kehidupan setiap orang yang percaya. Jadi dengan kebangkitan Yesus, kita ini dirubah. Karena kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, tidak bedanya seperti para martir yang lain. Dia mati karena membela kebenaran, tapi tidak bangkit. Tapi Tuhan Yesus, dia bangkit. Haleluya. Yesus benar-benar bangkit. Dan itu dinyatakan, ya, dibuktikan ketika Thomas tidak percaya. Pada waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang sedang berhimpun dan mengatakan, ini aku. Dan Thomas pada saat itu tidak ikut dalam pertemuan itu. Akhirnya mereka dikasih tahu sama murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Aku tidak percaya, katanya. Wih, kok aneh ya, murid Tuhan nggak percaya? Aku tidak percaya kalau aku belum menusukkan jariku di telapak tangannya yang sudah berlubang oleh paku, di lambungnya yang tertikam oleh tombak. Aku tidak percaya. Hebat. Benar, saudara. Kenapa Thomas punya pendirian semacam itu? Karena dia pegang perkataan Tuhan Yesus. Ingatlah, pada hari-hari terakhir akan banyak Mesias palsu. Kristus palsu. Yang dia akan menyesatkan, kalau boleh orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan bisa berbalik pantat. Nah, dan Thomas pegang ini. Karena dia pegang perkataan Tuhan, aku tidak akan pernah percaya sebelum aku membuktikan sendiri, menusukkan jariku di telapak tangannya dan di lambungnya. Dan benar kemudian pada pertemuan yang kedua, waktu Thomas juga ikut, Tuhan menyatakan diri, damai sejahteralah kamu. Thomas, silakan tusukkan jarimu, baik di tangan mau lambungku. Langsung Thomas tersungkur dan menyebutkan Yesus, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia benar percaya bahwa Yesus bangkit. Ya, dia bukan berarti tidak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Dia ingin membuktikan palsu atau tidak. Ternyata Yesus sendiri yang datang. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, dampak kebangkitan Yesus itu mencakup banyak hal di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Yang pertama adalah dampak untuk masa lalu. Yang kedua, dampaknya untuk masa sekarang, masa kini. Dan yang ketiga, dampak untuk masa yang akan
datang. Ini 3 hal ini, saudaraku, yang menjadi berkat bagi setiap orang percaya akan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Ya, kita akan melihat yang pertama, dampak masa lalu. Kebangkitan Yesus itu berdampak untuk masa yang lalu bagi setiap orang percaya. Masa lalu itu artinya hidup kita dirubah. Kita diampuni karena dulu kita manusia berdosa. Sebelum percaya kepada Yesus, kita adalah manusia berdosa karena tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Ya. Dan ketika Yesus mati dan bangkit, itu membuktikan bahwa pengorbanannya itu diterima oleh Bapa sebagai jalan pengampunan dosa. Ya, di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-25 dikatakan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Nah, saudara, jelas Yesus ketika dia mati di atas kayu salib merubah keberadaan kita di masa lalu. Kita sebagai orang berdosa, tetapi sekarang kita dirubah oleh kebangkitan Yesus Kristus, ya, sehingga kita layak menghadap hadirat Bapa yang di surga. Orang Kristen itu untung, saudara. Tidak bayangkan, terlalu berani memanggil Allah itu Bapa. Yang lain-lain gak berani. Orang Kristen berani, ya Bapa yang di surga, karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita bahwa kita sudah memiliki hubungan yang begitu dekat. Dulu jauh, sekarang sudah begitu dekat oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Dan berkat yang kedua, itu adalah masa sekarang. Masa kini. Kalau tadi adalah masa lalu, dosa kita diampuni, sekarang masa kini. Ya. Kebangkitan daripada Yesus Kristus itu mengubah, memberikan kemampuan kita untuk berubah dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Jadi tidak hanya sekarang hubungan itu normal kembali, tetapi ternyata posisi orang percaya lewat kebangkitan Yesus Kristus itu diubah menjadi manusia baru. Ya, diberikan kemampuan lewat kebangkitan Tuhan untuk berani meninggalkan ciri hidup kita yang lama dan masuk dalam kehidupan yang baru, ya, dan berjalan dalam kebenaran sepanjang langkah hidup kita. Saudaraku, kita mengalami kemenangan atas dosa. Kita berani berubah, ya. Coba bayangkan kalau dosa itu enak loh, saudara. Bayangkan, banyak orang senang berbuat dosa. Ya, kalau dosa sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Benar, saudara. Kalau dosa sudah melekat, waduh, sulit ditinggalkan. Orang yang suka berbohong, sulit untuk lepas dari kebohongan. Ya, tapi lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus kita mengalami perubahan. Amin. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, yang ku kehendaki ialah, kata Paulus, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku sekarang menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Kematian Tuhan untuk menebus dosa. Kalau kita menjadi serupa dengan Tuhan, berarti dosa kita sudah dihapuskan. Amin. Kemudian jangan sekali-kali ngomong sama orang, loh aku kan orang berdosa. Ingat, dosa kita sudah diampuni. Kita bukan orang berdosa lagi. Haleluya. Ya. Roma pasal 6 ayat yang keempat, di situ dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan di dalam kematian, supaya
Sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian kita juga nanti akan hidup di dalam hidup yang baru. Hidup yang lama sudah nggak ada, saudara. Sudah berubah menjadi kehidupan yang baru. Ya, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 jelas dikatakan di sana, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah tidak kelihatan lagi, yang lama sudah berlalu, yang lama sudah hilang, sesungguhnya yang baru yang datang. Saudara, kuasa kebangkitan Yesus. Kali lagi kalau Yesus tidak bangkit, percuma kita percaya, karena tidak terjadi perubahan atas hidup kita. Tetapi tatkala Yesus bangkit, kita dirubah menjadi satu kehidupan yang baru. Tidak lagi hidup secara kehidupan yang lama yang ditandai dengan dosa, tetapi hidup yang baru. Amin. Kelemben, roti. Bien, saiki. Ya. Dari kutu di atas karang, lain dulu, lain sekarang, beda. Ya, bagaimana penampilan kita sekarang beda, saudaraku. Ya, bukan penampilannya tambah ganteng, gitu, bukan. Tetapi sikap hidupnya yang cocok, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi, masa lalu, dosa kita dihapuskan, masa sekarang kita dirubah menjadi kehidupan yang baru, dan yang ketiga kebangkitan Tuhan Yesus itu sangat bermanfaat untuk masa depan. Haleluya. Ya, masa depan artinya apa? Ke depan kan belum kita lewati, tapi kita punya pengharapan itu. Ya, pengharapannya apa? Kebangkitan tubuh ini, karena manusia semua akan mati. Tetapi ternyata di dalam Yesus kita akan menikmati yang namanya kebangkitan. Kebangkitan Kristus itu memberikan kita kepastian untuk masa depan. Kita tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan akan adanya maut, melainkan hidup dengan pengharapan yang pasti karena janji daripada Tuhan. Ya, kebangkitannya menjamin satu saat nanti, saudaraku, kita yang percaya, setiap orang yang percaya itu akan dibangkitkan dengan tubuh yang tidak akan mengalami kebinasaan. Dengan tubuh yang sudah diubah. Ketika Tuhan Yesus datang, tubuh kita yang, kalau kita masih hidup, tubuh kita diubahkan dalam tubuh kemuliaan dan berangkat bersama-sama ketemu dengan Tuhan di udara. Haleluya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Amin. Itu harapan kita, saudaraku ya. Nah, di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga, di situ dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang begitu besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh dengan pengharapan. Amin. Ini, saudaraku, kenyataan dari kebangkitan Tuhan Yesus, ya, bagi kita untuk masa depan. Sekarang kita punya hidup yang penuh dengan pengharapan. Ya, dan tidak perlu takut besok mati masuk mana. Banyak orang takut kan, mau mati. Ayo, siapa yang mau mati dulu, silakan. Kalau kita percaya Yesus, kita tidak perlu takut. Satu ya, haleluya. Kebangkitan Tuhan Yesus itu merubah status kita dari tawanan dosa menjadi ahli waris kerajaan sorga. Woi, bayangkan kalau Kristus tidak bangkit, apa jadinya kita?
semua akan menjadi sia-sia. Ya, jika Kristus tidak dibangkitkan, percuma kamu percaya kepada Tuhan. Nggak ada artinya. Ya, baik untuk masa lalu, baik untuk masa sekarang maupun masa depan, itu tidak, efeknya nggak ada bagi kita. Tapi karena Yesus bangkit, itulah menjadi bagian dalam kehidupan kita, ya. Dan jaminan kehidupan kita, ya, lewat kebangkitan Tuhan Yesus, dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 22. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung untuk mengawali orang-orang yang telah meninggal. Sebab seperti maut datang karena seorang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ya, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, walaupun kita tidak pernah berbuat dosa, tapi karena kita adalah keturunan dari Adam, maka dikatakan oleh sebab satu orang, kita juga mati di dalam dosa. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Luar biasa, ini kebanggaan kita, saudaraku, ya. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup kembali walaupun ia sudah mati." Walaupun dia sudah mati dalam dosanya, tetapi oleh kebangkitan Yesus kita dihidupkan untuk dekat dengan Bapa yang ada di surga. Sebab itu saudaraku, 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-14 mengatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita juga percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Kita tidak terpisahkan lagi, saudara, ya. Haleluya. Kita nanti akan kumpul bersama-sama dengan Tuhan. Rumah kita di dunia ini sementara. Sebagus apapun rumah kita di dunia, itu satu saat nanti kita tinggalkan. Karena kita sudah beralih ke rumah yang ada di surga. Amin. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Amin. Jadi saudaraku, tapi ternyata tidak semua orang bisa menikmati hal semacam ini. Kalau tidak percaya, ya, berbahagialah kita yang percaya, saudaraku, ya, karena berkat kebangkitan daripada Tuhan Yesus itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang sungguh berbahagia karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.